Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih soal kehidupan hewan-hewan yang ada di peternakan? Nah, kali ini kita bakal kenalan lebih dekat sama mereka, kita cari tahu apa aja sih peran penting mereka, sambil belajar beberapa kosakata dasar dalam bahasa Inggris. Yuk kita mulai aja langsung. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, apa sih yang sebenarnya dilakuin hewan-hewan ini seharian? Dan apa aja yang mereka kasih ke kita? Pertanyaan ini nih yang bakal jadi pemandu kita selama pembahasan kali ini. Oke, kita mulai dengan kenalan langsung sama bintang-bintang utama di peternakan. Siap ya ketemu mereka satu persatu dalam bahasa Inggris? Yang pertama, kita punya cow. Kalau di kita, ini namanya sapi. Yah, hewan besar yang suka makan rumput dan ngasih kita susu itu loh. Selanjutnya ada si chicken. Ini nih hewan yang sering ngebangunin kita pagi-pagi dan ngasih kita telur. Betul, dalam bahasa Indonesia kita sebutnya ayam. Dan lihat deh yang berbulu tebal ini. Ini namanya sheep. Bulunya yang hangat itu yang kita kenal sebagai wool. Kalau di kita panggilnya domba. Dan yang terakhir, hewan yang gagah dan sering banget bantu-bantu pekerjaan di ladang. Ini dia horse, atau yang kita kenal sebagai kuda. Nah, setelah kenalan sama hewannya, sekarang yuk kita cari tahu dua hal penting soal mereka dalam bahasa Inggris, activities yang artinya apa yang mereka lakukan, dan products atau apa yang mereka hasilkan buat kita. Coba lihat tabel ini deh. Ini tuh kata-kata kunci buat ngegambarin aktivitas mereka. Contohnya, seekor sapi itu gives milk, artinya menghasilkan susu. Kalau ayam, lays eggs atau bertelur. Terus kuda bisa pull a cart alias narik gerobak. Kata-kata kerja kayak gini penting banget loh. Sekarang kita lihat hasilnya atau produknya. Dari cow kita bisa dapat milk buat diminum dan meat buat dimakan. Dari chicken ada eggs buat sarapan. Terus dari sheep kita dapat wool yang anget buat bikin baju. Kuda agak beda nih, dia lebih ke helps transportation. Wah, semuanya berguna banget ya buat kehidupan kita. Oke, kita udah punya nama hewannya, terus kita juga udah punya kata kerjanya atau aktivitasnya. Sekarang waktunya kita gabungin semuanya jadi satu kalimat yang utuh. Siap ya buat mulai ngerangkai kalimat dalam bahasa Inggris? Polanya gampang banget buat diingat. Cukup sebutin hewannya, terus langsung tambahin aksinya. Jadi polanya hewan plus aksi. Sesimpel itu, yuk kita lihat contohnya. Contoh pertama nih, kita ambil a cow, terus aksinya gives milk. Digabungin, jadilah kalimat lengkap, a cow gives milk. Sederhana dan jelas banget kan maksudnya? Pakai pola yang sama. Buat ayam kita bisa bilang, a chicken lays eggs. Kalimat ini langsung ngejelasin apa sih kerjaan utama seekor ayam. Gimana kalau kuda? Kita bisa bilang, a horse pulls a cart. Artinya, seekor kuda menarik sebuah gerobak. Nah, ini salah satu contoh gimana kuda bisa bantu kita. Oke, sekarang waktunya buat tantangan kilat. Coba kita tes ingatan kita dikit ya. Bisa nggak nih kalian hubungin hewan sama produk yang dihasilkannya? Ayo kita coba. Pertanyaan pertama, produknya itu wool. Nah, dari hewan-hewan yang tadi udah kita bahas, kira-kira hewan mana ya yang ngasih kita wool? Coba diingat-ingat. Bener banget. Jawabannya adalah sheep atau domba. Bulu tebelnya domba itulah yang jadi wool. Keren! Oke, pertanyaan kedua. Kali ini soal aktivitas nih. Siapa coba yang lays eggs atau bertelur? Tentu aja, jawabannya chicken. Gampang kan? Kalian udah jago nih. Nah, dari semua yang udah kita bahas, sekarang mari kita lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting buat kita tahu? Coba deh lihat alur ini. Ini cara berpikir yang bisa kita pakai buat hewan ternak lainnya. Kita mulai dari hewannya, misalnya goat alias kambing. Aktivitasnya apa? Eats grass, makan rumput. Produknya apa? Milk, susu. Terus kita rangkai jadi kalimat. A goat eats grass, it produces milk. Nah, pakai cara ini, kita bisa jelasin hampir semua hewan ternak. Semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting. Jadi kenapa sih para peternak itu rapot-rapot melihara sapi dan ayam? Kenapa hewan-hewan ini penting banget buat kita? Jawabannya ya simpel aja. Karena produk-produk mereka yang sangat berguna. Susu, daging, dan telur. Para peternak melihara hewan-hewan ini karena mereka nyediain makanan dan bahan-bahan penting yang kita butuhin setiap hari. Jadi lain kali kalian minum susu atau makan telur, coba ingat hewan-hewan hebat yang udah bikin itu semua. Oke, makasih banyak ya udah nyimak pembahasan kali ini.